Elma Teana juga pemakai bahasa gaul. Di lingkungan yang memungkinkan, ia suka menggunakan bahasa itu. Sukria. Sukria artinya suka. Ia suka menggunakan bahasa gaul. Hanya saja bahasa ini berkembang dan berubah-ubah. Hingga Elma Teana harus terus-menerus mengikuti perubahannya kalau tidak mau ketinggalan. Beda-beda ya kita, misalnya gua aja suka ngomong bahasa gaul juga gitu. Tapi di sini suka ada lainan juga, jadi kadang-kadang suka bingung. Jadi berbeda-beda gitu versinya. Mungkin kalau gua versi kedua, dia udah kelima. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Sore ini Anda bisa simak antara lain Debbie Sertian yang baru saja meluncurkan buku kamus bahasa gaul. Tembikar-tembikar, sore lam indang, Akika Mawar meluncurkan buku Indang, kamus gaul. Dari bahasa gaul, selanjutnya kita beralih ke bahasa musik. Adi MS bersama Twilight Orchestra tampil dengan musik bersuasana Natal dan Ramadan. Kadang-kadang kita sering hancur cuma karena fanatisme buta ya gitu, akhirnya merusak ya. Mudah-mudahan konser ini memberikan nuansa perdamaian dan kedamaian. Kemudian jangan Anda lewatkan pemirsa bincang-bincang kami dengan Ricky Martin. Hello, this is Ricky Martin. You're still watching Kabar Kabari. Don't miss it. Pemirsa, bersama saya Nia Zulkarnain, Anda akan menyimak berbagai kabar dari Kabar Kabari sampai pukul 4:30 nanti. Dan tidak usah saya melantur berkepanjangan, inilah kabar pertama dari kami tentang Debbie Sahertian yang baru saja meluncurkan buku Kamus Gaul. Tembikar-tembikar, sore lam indang Akika Mawar meluncurkan buku Indang. Itulah kalimat bahasa gaul yang terkenal di kalangan artis dan anak-anak muda. Tembikar-tembikar, sore lam indang, Akika Mawar meluncurkan buku Indang, kamus gaul. Yang tadi lu sebutin itu artinya apa sih, Dep? Teman-teman, sore ini aku mau meluncurkan kamus bahasa gaul gitu. Itu terjadi pekan lalu. Debbie Sertian akhirnya berhasil menerbitkan buku kamus bahasa gaul. Akhirnya diluncurkan juga setelah sekian lama, kurang lebih berapa lama ya, pokoknya dari mulai Maret tahun ini, mengumpulkan, menyusun, jadi sekarang akhirnya baru selesai. Pemirsa, bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan dalam pergaulan anak-anak muda tertentu dan artis-artis tertentu, serta di kota-kota besar tertentu. Pemakainya tidak besar sekali karena lingkungannya yang sangat tertentu itu. Sore indang, Akika di Surkia, Deborah ke Sindang untuk ngobras itu bahasa gaul. Nah, ketumbar sama Diana. Ketumbar, kok taunya serai gitu. Apa sih artinya, Bo? Kemiri. Ketemu. Oh, Kalimatnya apa tadi artinya? Jadi sore ini kita disuruh Debbie untuk ada launching bahasa gaul. Menghadiri. Gitu. Terus ketemu sama lu. Oh, ketumbar tuh ketemu. Ketumbar, nah. Gitu loh, Bo. Yang berbicara tadi adalah Tata Dado, yang dikenal ahli berbahasa gaul. Menurutnya tidak terlalu sulit mempelajari bahasa ini. Sebenarnya gampang kan bahasa gaul, paling cuman depannya misalnya makan, Makassar. Jadi kan bisa juga diambil Mawar. Keluhan jiwa tuh nggak tahu lu keluhan jiwa. Ayo tak, keluhan jiwa tak. Keluar, Bo. Elma Teana juga pemakai bahasa gaul. Di lingkungan yang memungkinkan, ia suka menggunakan bahasa itu. Sukria. Sukria artinya suka. Ia suka menggunakan bahasa gaul. Hanya saja bahasa ini berkembang dan berubah-ubah. Hingga Elma Teana harus terus-menerus mengikuti perubahannya kalau tidak mau ketinggalan. Beda-beda ya kita, misalnya gua aja suka ngomong bahasa gaul juga gitu. Tapi di sini suka ada lainan juga, jadi kadang-kadang suka bingung. Jadi berbeda-beda gitu versinya. Mungkin kalau gua versi kedua, dia udah kelima kali ya kalau Tata gitu. Sebagai contoh, kata Sukria yang artinya suka. Dalam waktu singkat, Sukria barangkali bisa berubah menjadi sukma untuk menyatakan kata suka dalam bahasa Indonesia. Bisa begitu karena pola kata bahasa gaul kebanyakan diambil dari suku kata pertama. Misalnya Makassar, artinya makan. Karena hanya mengandalkan penggunaan suku kata pertama, bisa saja suatu saat Makassar berubah menjadi Makara misalnya. Kuncinya cuma kata depan. Kayak misalnya saya, sayonara, SA-nya diambil. Apa lagi ya? Aku, Akika, depannya diambil. Apa lagi? Banyak ya. Ketumbar, ketemu gitu. Jadi depannya ngobras, ngobrol gitu. Jadi depan-depannya aja yang diambil gitu. Hujan, hulu balang. Betapa banyak kata dalam bahasa gaul untuk sebuah makna dalam bahasa Indonesia. Tata Dado dan Elma Teana misalnya, masing-masing mempunyai kata-kata tersendiri. Apa? Lambreta. Lambreta doang. Kalau gua lambreta Caca Rata Hayo gitu. Kalau lama sekali lambreta kalah jengking. Nah, lama sekali. Jadi beda-beda. Kalau misalnya
1 sastra, 2 duane, 3 tigor, 4 ketupat gitu-gitu kalau hitungan-hitungan. 5 limau enggak ya? Limosen. Oh limosen. Limosin, catat. Dalam kamus bahasa gaul ini, bahkan Debbie Sertian memasukkan kata-kata temuannya sendiri yang diperolehnya secara spontan. Tapi bahasa gaul yang konon awalnya berasal dari Medan itu memang sangat diwarnai spontanitas. Pada dasarnya kan saya orangnya spontan gitu ya, jadi yang keluar begitu aja terus kok ini lucu juga ya gitu, terus saya masukin. Tata Dado pun secara spontan juga menemukan istilah Amazon untuk bahasa gaul saat ia diwawancarai oleh wartawan kabar kabari yang bernama Amazon. Lantas ia memutuskan Amazon artinya aman. Amazon loh ya. Sekarang kita ceritain aman tuh Amazon ya, Bang ya. Amazon, benar. Amazon Skalski daerah Sindang. Aman sekali daerah sini. Itulah pemirsa pola kata bahasa gaul yang memang tidak tertebak. Bahkan sangat sering ditentukan oleh maunya si pemakai. Nah, ada yang mendetailnya misalnya seperti hujan lebat, ujian negara. Kan orang nggak nyangka kan. Nyebrang, nyiblorong kan gitu-gitu. nyiblorong. Turun, turnamen. Ikutannya gitu. pertandingan. Di antara 3 orang ini, Tata Dado dan Elma Teana memang mengerti bahasa gaul. Sementara Regila Walata nyaris tak tahu sama sekali kecuali menebak-nebak. Aduh nggak pengguna, aku udah tua soalnya. Udah levelnya udah beda pokoknya. Ini kan masih bahasa gaul. Enggak, tapi ngerti nggak? Ya ngikut. Karena kan saya tahu kan Regi itu sangat bersahabat dengan Debbie. Iya. Ngerti nggak sih kalau dia lagi ngobrol gitu? Oh, ngerti. Apalagi kalau ngomong sama Tata gitu, tiba-tiba keluhan jiwa, Bu, gitu. Oh, keluhan jiwa. Oh, ini kayak mungkin keluar kali ini, gitu. Ternyata benar. Dengan adanya kamus gaul ini, barangkali Regila Walata akan tertolong. Kalau tidak, ia akan terbengong-bengong menyaksikan teman-temannya bercanda ria dengan bahasa tersebut. Dalam kamus ini ada berapa banyak kosakata? Kosakatanya kurang lebih ada 700-an ya, kurang lebih ada 700. Terus ada cerita-cerita lucunya gitu tentang bagaimana berbahasa basi atau berbicara dalam bahasa gaul. Artis lainnya yang dikenal sangat menguasai bahasa gaul antara lain Nico Siahaan, Ingrid Wijanarko, dan Mayang Sari. Dari mereka pula lah Debbie Sertian memperoleh masukan untuk kata-kata yang tercantum dalam kamus bahasa gaul ini. Tapi ya itu tadi, masih banyak kata yang belum baku dalam bahasa gaul. Sehingga untuk sebuah kata dalam bahasa Indonesia bisa diwakili oleh banyak kata dalam bahasa gaul. Misalnya nih, kalau aku bilang pacar tuh pancaroba, ada juga yang menyebutkan pacar tuh panca indera gitu. Jadi bisa aja satu kata itu punya arti yang sama, 2 kata punya arti yang sama. Bagi Debbie Sertian itulah uniknya bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul lainnya yang pernah hidup di kalangan anak muda juga sudah ia pelajari. Ternyata bahasa-bahasa lainnya itu mempunyai pola yang jelas sistematis. Tapi justru karena bahasa gaul yang sekarang polanya tidak terlalu jelas, itu membuat Debbie sangat tertarik. Seperti yang zaman dulu ada bahasa prokem gitu, terus bahasa yang diselipin in di tengahnya gitu kayak. In tuh misalnya malu minalinu, sinayina minainu pinergini, saya mau pergi gitu. Lebih capek ya? Lebih capek kan gitu, tapi kurang unik gitu karena cuma nyelipin in di tengahnya gitu. Terus ada lagi dulu slang yang dari bahasa Malang, ngalam, anak ngalam. Kan gitu misalnya dibalik saya mau sekarang saya mau pergi ngarakes ayas uam igrep gitu kan. Nah itu tekniknya kan juga cuma dibalik-balik. Kalau yang ini kenapa saya tertarik untuk mengumpulkan dan menyusunnya karena kadang-kadang beda gitu. Apa yang kita sebutkan katanya tuh punya arti yang berbeda dengan itu. Misalnya mau, mawar. Ya kan mawar kan bunga. Mau itu kan mau kan beda gitu. Nah itu yang cukup unik. Semoga Debbie Sertian bisa menjadi artis yang ahli linguistik. Betapapun ia layak diacungi jempol karena mempunyai kesadaran dokumentasi. Kamus inilah dokumentasi kecil dan sederhana yang telah dibuatnya, yang memotret sebuah peristiwa bahasa dalam sebuah kurun. Targetnya sebenarnya hanya merekam suatu bahasa yang pernah beredar di masyarakat kita ini. Karena suatu waktu nanti kan toh bahasa seperti ini akan hilang juga gitu. Berganti lagi mungkin dengan bahasa yang model apa lagi nggak tahu. Jadi target saya mendokumentasikan apa yang sedang beredar di masyarakat sekarang ini. Tanpa bermaksud mengajari atau menyuruh semua orang berbahasa gaul. Pemirsa, kini giliran Adi MS, konduktor Twilight Orchestra pekan lalu menggelar konsernya di sebuah mall. Ia menampilkan musik untuk menyambut Natal yang sebentar lagi tiba dan disusul musik bersuasana bulan suci Ramadan. It's the most wonderful time of the year. Musik klasik main di mall di tengah suasana ribut dan sibuk orang berbelanja. Rasanya tidak cocok karena musik klasik membutuhkan suasana tenang di mana orang bisa konsentrasi sepenuhnya untuk menyimak keindahannya.
Tapi atas nama apresiasi, ADMS berani mempergelarkan musik klasik di tengah suasana gaduh sebuah mall. Demi musik itu dikenal banyak orang. Di Amerika misalnya banyak sekali orkes-orkes utama, Major Symphony Orchestra di sana, New York Philharmonic atau Los Angeles Philharmonic, macam-macam.